Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 19 akan membawakan materi tentang pasar oligopoli. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dan saya pribadi Nawang Kencana Dewi dengan NIM akhir 216 dan teman saya Imam Prabada dengan NIM akhir 078 dan Arga Hasa Pratama dengan NIM akhir 403. Selanjutnya, pasar oligopoli adalah jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Pasar ini memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana akan ada lebih banyak konsumen. Contoh-contoh oligopoli. Yang pertama, produk homogen adalah barang atau jasa yang tidak memiliki karakteristik yang unik dan dapat memuaskan konsumen dengan cara yang sama. Namun, ada beberapa produsennya yaitu baja, aluminium, kaca, dan besi, di mana produk-produk yang dihasilkan ini terstandar. Yang kedua, produk terdiferensiasi adalah suatu barang atau jasa yang dibuat berbeda dari produk pesaing dan memiliki keunikan tersendiri. Contoh, mobil, perusahaan rokok, dan deterjen. Sumber terjadinya oligopoli dibagi menjadi 7. Yang pertama, skala ekonomi, artinya perusahaan tersebut harus mampu menghasilkan jumlah yang banyak agar mampu bersaing. Contoh, mobil yang mampu bersaing untuk produksi dalam negeri adalah yang melakukan penjualan yang cukup banyak. Kalau tidak, mereka biasanya akan build up baik yang sebagian atau yang build up dari luar negeri. Sehingga skala ekonomi tidak mampu bersaing di dalam negeri, maka biasanya produsen mobil yang hengkang dari negara tersebut. Yang kedua, dibutuhkan investasi modal besar. Jika perusahaan ingin membangun pabriknya, biasa membutuhkan investasi yang cukup besar. Yang ketiga, proses produksi yang dipatenkan yaitu masing-masing dari pengusaha atau perusahaan yang ada di pasar oligopoli ini pasti sudah memiliki paten. Misalnya, baja spesifikasi baja itu pasti sudah dipatenkan. Misal baja seri ini yang mengeluarkan adalah perusahaan ini, speknya sekian, pasti itu sudah ada standarnya. Yang keempat, loyalitas merek adalah istilah dalam pemasaran yang menggambarkan seberapa kuat preferensi seorang konsumen terhadap sebuah merek dibandingkan dengan merek lain. Yang kelima, mengendalikan bahan baku adalah suatu proses untuk mengatur dan mengontrol persediaan bahan baku agar tersedia pada waktu yang tepat melalui sumber terbaik serta jumlah, harga, dan kualitas sesuai. Yang keenam, pemberian hak bisnis kepada pemerintah dapat merujuk pada beberapa hal, seperti pemberian pinjaman atau penyertaan modal oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Yang terakhir, penentuan harga limit yaitu menetapkan batas harga yang ditentukan sehingga pesaing perusahaan satu sama lain ada yang tidak sanggup untuk bersaing karena sudah ditetapkan sehingga perusahaan lain ingin bergabung tidak mudah untuk masuk ke bisnis tersebut. Model Carnot diperkenalkan oleh ekonomi Prancis Augustin Carnot. Model Carnot menganggap ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Karakteristik pasar di model Carnot. Yang pertama, terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Perusahaan dalam pasar tidak bersaing, bekerja sama. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap terdapat strategis behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Model kurva permintaan. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaan akan elastis. Jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti sehingga permintaan akan inelastis. Yang ketiga, implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah. MR akan diskontinuitas.
dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan yang terpatah. Ditunjukkan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang tidak melakukan persepakatan. Kurva D1 itu menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli. Lalu kurva D2 itu menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan harga yang dilakukannya akan diikuti dengan langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemudian harga awal yang berlaku di pasar yaitu sebesar P0. Jumlah yang diminta sebesar I0. Dan kondisi awal ditunjukkan oleh titik E. Lalu apabila suatu perusahaan menurunkan harga produknya ke P1, maka jumlah yang diminta akan bertambah ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C1, maka pertambahan besar ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pelanggan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis akan beralih membeli barang yang harganya turun. Dan yang kedua, sebagai konsumen membatalkan konsumsinya ke atas barang pengganti dan menambah konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Lalu implementasi efisien oligopoli. Seperti halnya monopoli, harga biasanya terjadi di atas LAC, sehingga laba dalam pasar oligopolistik bisa tetap ada dalam jangka panjang karena ada hambatan masuk ke pasar. Yang kedua, oligopolistik biasanya tidak beroperasi pada titik terendah kurva LAC mereka. Yang ketiga, biasanya terjadi alokasi sumber daya yang tidak efisien pada perusahaan industri oligopoli. Yang keempat, ketika memproduksi barang terdiferensiasi mungkin akan terlalu banyak uang untuk pembuatan iklan dan perubahan model. Nah, ini adalah kurva sales maximization model, di mana sales maximization itu yaitu dijelaskan penjualan secara maksimal. Suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika penjualan suatu produk atau barang mencapai titik yang maksimal atau barang itu dijual ya dengan target yang banyak, mencukupi target yang banyak, lalu perusahaan akan mendapatkan keuntungan sedikit jika perusahaan menjual barang atau produk dengan jumlah yang sedikit. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan oligopolis global. Satu, terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global yang semakin cepat. Karena banyaknya perusahaan besar di dunia semakin bertambah. Besar akibat pertumbuhan internal manajer. Dua, sektor yang sedang berkembang, perbankan, internasional, industri, hiburan, dan komunikasi. Tiga, produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronik, dan pesawat terbang komersial. Ada beberapa arsitektur perusahaan yang ideal. Satu, perusahaan ideal berkonsentrasi pada kompetensi inti dan kontrakkan seluruh aktivitas lainnya. Dua, perusahaan ideal adalah organisasi pembelajaran. Tiga, perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik atau perusahaan dengan benar-benar efisien. Empat, perusahaan ideal mengkombinasikan fisik dan maya dengan tanpa halangan. Lima, perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang bisa dengan segera bereaksi. Relativisme enterprise. Real intervensi. Satu, real intervensi adalah jaringan perusahaan yang independen
yang ber, membentuk aliansi strategi untuk membangun kapabilitas dan bisa hadir secara geografis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di bidangnya. Reaksionisme intervensi lebih bersifat jangka panjang, ketertarikan lebih stabil dan lebih luas daripada perusahaan maya. Contohnya industri pesawat udara, penerbangan, telekomunikasi, dan mobil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.